menuju air suci di Indonesia. Salah satunya setiap kayu yang diikat kain itu pertanda ada penghuninya. Jangan kayak di film dalam satu hari itu pernah 2.500 orang. Di Ranukumbolo ini kita udah bisa mulai melihat bunga edelweiss nih. Hai dulur, pada kesempatan video kali ini kita akan menampilkan pendakian virtual. Ya, pendakian virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ke Gunung Semeru. Pada part ini kami menampilkan trekking dari base camp Ranupani menuju ke Ranukumbolo dan sedikit mengupas tentang sejarah Arcopodo. Pendakian ini digagas oleh Travel.co, Sebumi, dan Eger Adventure. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Kami di sini diberi tugas kami ada dua. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan. Terus kemudian tugas kami yang kedua yaitu memeriksa ataupun mengecek kelengkapan dari bangunan semuanya. Wow. Ini dia. Ini rute kita nih. Jadi total pendakian kita ke Semeru itu kira-kira kurang lebih 17 jam dengan total jaraknya itu 36 km. Normalnya pendaki itu di sini itu menghabiskan waktu sekitar 3 Itu bolak-balik ya, Jess ya? 36 km ya? Jauh ya, Bo? Kalau dihitung-hitung. Pokoknya biasanya pendaki di sini tuh ngabisin sekitar 3 hari 2 malam. Temperatur siang tuh sama kayak kita di kota, kira-kira 25-30 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya terendahnya waktu malam hari itu bisa 0-10 derajat Celcius. Dengan tinggi elevasinya nanti 1.567 meter. Dan derajat elevasinya 0-60 derajat. Jadi kita bisa, lumayan ya. Itu 60 derajat gitu. Itu pas puncak tuh kayaknya tuh, Jess. Ya kan? Ini kita bisa lihat nih perjalanan kita total itu seperti apa, mungkin bisa di-play. Kita bisa lihat etapa pertama yang kita tempuh dari Ranupani menuju Ranukumbolo. Ini kita lewatin Landengan Dowo, pos 1, pos 2, pos 3. Ini masih landai sampai Waturejang. Waturejang juga ya naik-naik sedikit sampai pos 4 Semeru, akhirnya sampai Ranukumbolo. Nah, di Ranukumbolo itu nanti kita akan bermalam, lalu lanjut ke Tanjakan Cinta. Biasanya kalau nyantai sih bermalam di Ranukumbolo, tapi kalau misalnya yang pengen puncak, nanti lanjut sampai ke Kalimati. Karena di Kalimati itu terakhir ada tempat camping ground. Kalau misalnya nanti mau lanjut ke puncak, bisa langsung tengah malam. Gitu. Ini total perjalanannya lumayan, jadi memang harus dijaga banget fisiknya. Kan kayak tadi bolak-balik itu 36 km, itu bukan jarak yang sebentar, tapi biasanya 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam itu bisa banget. Oke, lanjut kita biasanya kita bakal foto di sini nih. Yeay. Foto sama Jessica ya nggak? Ini adalah pembukaan perjalanan kita. Mumpung masih cakep-cakep, bersih, ya kan, abis mandi di Ranupani, kita harus foto bareng dulu. Semuanya nyalain video. Yuk, foto bareng yuk. Kita foto bareng dulu. Yuk, nyalain. Ini aba-abanya dari siapa nih? Rifki Riza Dari ya, yang ini ya. boleh. Ini boleh. Oke, yuk. Foto. 3, 2, 1. Kok jadi gua sih aba-abanya? Belum. Sabar ya. Oke. Ayo dibuka videonya. 3, 2, 1. Ayo teman-teman yang belum dinyalain videonya, kita foto bareng loh. Nanti bisa di-share tuh di grup. Ayo lagi. 3, 2, 1. Oke. Sip, udah. Ada.
Oke, lanjut. Kita udah gitu. Udah ya, fotonya udah ya. Di monumen itu kita lanjut kemana nih Ki? Kita lanjut ke Semeru lah. Nah. Ya, iyalah nyebelin balik turun. Kita kan udah tadi kan, kita udah foto-foto kan. Kapan lagi foto sama Jessica ya kan? Terus kita lanjut cus, kita jalan dari Ranupani ke Landengan-Dowo nih. Biasanya kita dari Ranupani ke Landengan-Dowo itu 45 menit sampai 1 jam. Jalurnya masih landai, nggak nanjak tapi masih landai gitu. Terus di awal-awal kita akan ngelewatin perkebunan sawah, perkebunan dari masyarakat setempat. Jalurnya masih konblok gitu, belum tanah. Nah, tapi lama-kelamaan kita bakal masuk hutan, mulai tanah agak nanjak dikit, lurus lagi, nanjak, lurus lagi. Masih santai sih di depan. Jadi nggak banyak tanjakan-tanjakan. Jadi kita pelan-pelan aja karena tanjakan sebenarnya akan di akhir. Di akhir segmen. Nah, ini dia kita udah sampai Landengan-Dowo. Itu adalah 3 km pertama kita gimana? Pada capek nggak? Keringetan nggak? Capek banget, keringetan loh gue. Gue suka banget naik gunung yang kayak gini, virtual, nggak capek, ya kan? Bener. Ya, jadi sampai Landengan-Dowo ini jalannya masih, benar kata Rivi, masih mostly datar, terus pemandangannya masih indah, dan buat teman-teman kan biasanya kalau misalnya kita baru mendaki kan perut gampang keroncongan, masih gampang ngos-ngosan ya kan, otot-otot masih belum panas, tapi jangan pada takut karena di setiap pos bakal ada warung. Gila ya kan? Gorengan itu menanti kalian, pokoknya tiap pos banyak banget hiburannya, kalian nggak usah takut. Gemuk gua makan di sini. 2.500. 2.500. Iya. Oh, catat ya 2.500. Jadi jangan pikir di gunung nggak perlu cash. Pakai cash. Bawa ATM nggak ada, belum ada. GoPay ya, belum ada. ATM belum ada, GoPay apalagi ya kan. Nggak usah istirahat lama-lama. Jadi abis ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Watu Rejeng. Yeay, kita akhirnya sampai nih ya Jess ya di Watu Rejeng ya. Ini ketinggiannya 2.350 meter di atas permukaan laut. Tapi tahu nggak sih kenapa namanya Watu Rejeng, Jess? Nggak tahu sebenarnya ya, sejujur-jujurnya, gue agak lupa part ada tebingan gede banget kayak gini. Oh ya? Yes. Jadi mungkin perjalanan malam mungkin. Mungkin. Merem kayak Jessica waktu itu. Terlalu gampang jalurnya, gue sampai merem loh jalan. Aduh. Sombong banget. Jadi mungkin ada yang mengalihkan pandangan kali ya Jess ya, sampai lupa kanan kirinya ada apa waktu itu. Abis ini gue cerita ya. Abis ini cerita. Oke, jadi Watu Rejeng ini merupakan tebing batuan vulkanik besar yang berjajar dan berwarna cerah dari kejauhan. Makanya warga sekitar itu bilang batu ya, Watu itu kan batu, Rejeng itu yang berjajar, makanya disebutnya kayak gitu. Dan tapi di sini ada cerita menarik nih. Ini kan lagi heboh-hebohnya horor ya. Ini ada mitos, walaupun ceritain sekarang ya. Ini walaupun di Watu Rejeng itu ada pos untuk camping, tapi pendaki itu akhirnya memilih untuk melanjutin perjalanan sampai ke Ranupani yang jarak tempuhnya itu masih 1,5 jam lagi. Kenapa? Ya mungkin nanti bisa diceritain ya sama Mas Hanso. Ini ada cerita apa? Tapi ternyata alasan lainnya adalah kalau misalnya memang kemalaman, lebih baik ya udah aja, jangan sampai kita tetap lanjut jalan, sedangkan di situ masih di zona aktif. Lihat tuh, ternyata di situ ada banyak satwa-satwa yang memang hidup dan tinggal di situ. Rifki mungkin bisa ceritain lagi ya. Bisa dong. Jadi di balik kehororan Watu Rejeng tadi ternyata ada keindahan alam, keindahan fauna di sini banyak banget, fauna khas Semeru. Itu ada burung elang Jawa, ada burung cendet. Jadi kalau beruntung kita bakal bisa ngeliat tuh burung cendet, burung anis merah, burung elang. Kalau nggak beruntung kita bisa dengar suaranya nih. Tapi kalau nggak dengar juga, apes banget tuh berarti orang nggak bisa dengar. Parah, kasihan banget kalau nggak bisa dengar. Nah, terus di sana sebenarnya ada juga ternyata ada oa Jawa, lutung Jawa maksudnya, lutung Jawa itu. Terus konon katanya di sana tuh masih ada mantul, macan tutul, ya kan? Bukan konon, itu banyak Mas. Oh banyak ternyata. Jadi sebenarnya, macan tutulnya chill banget ya gayanya ya kan? Iya dong. Santai kan mau difoto itu jadi nggak. Iya benar.
Nah, jadi sebenarnya ini kenapa nggak boleh malam-malam selain horor tadi, ya itu karena di sini tuh masih jalurnya macan tutul tadi lewat-lewat. Nah, kalau ketemu dia bukannya beruntung, apes. Iya, makin apes ya. Kalau ketemu Rifki, gue nggak tahu siapa yang apes, gue yang apes. Lanjut, ini adalah perjalanan menuju Ranukumbolo. Kita bisa menemukan jembatan merah atau biasanya pendaki menyebutnya adalah jembatan cinta. Cinta-cintaan mulu ya. Kenapa ini adalah part yang harus gue yang ceritain? Jessica penuh dengan cinta. Jadi jembatan ini tuh adalah jembatan yang baru dibangun akhir tahun 2016. Pertama kali gue ke Semeru, jembatan ini udah ada. Dan gue tahu banget ini adalah spot yang rame buat foto-foto bersama pasangan, ya kan? Gue cuma bisa nyengir aja waktu itu. Lanjut. Cepet banget sih, Jess. Gak suka. Biasa aja kayaknya operatornya biar nggak ngungkit cintanya Jessica. Gimana? Semangat terenak. Semangat terenak ya. Jessica nyari jodoh di chat. Waduh, ini kita sampai pada sibuk nontonin ya, gue ribut aja di grup kan. Nah, ini biar nyambung nih, kita tuh sampai di Ranukumbolo waktu trip itu malam. Jadi akhirnya kita bermalam dulu di Ranukumbolo, istirahat buat besok paginya kita lanjut lagi buat sampai ke Kalimati. Ini biar segar, kita lihat tuh pemandangan pagi-pagi di Ranukumbolo di sebuah danau dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Seger banget udaranya, pemandangannya luar biasa indah, dan juga ternyata ini tadi kalau misalnya ingat teman-teman yang dengerin Mas Hansoni, itu ternyata Dr. Wormser dalam buku Keindahan Gunung Jawa yang terbit di tahun 1926 itu ternyata juga membuat sebuah dokumentasi, yaitu catatan mengenai keindahan Danau Ranukumbolo. Habis ini kita sama-sama dengerin sebuah nukilan dari Dr. Wormser. Yuk. Telaga birunya terbentang tanpa gerakan. Sekali-sekali seekor itik liar mengusik permukaan airnya yang licin. Kalau dia menyelam dalam-dalam dan menghilang, sampai jauh malam saya melihatnya berenang berkeliaran di telaga. Dan sekali-sekali mendengar suaranya mengalun di atas air. Di seberang sana, batang-batang kayu besar telah roboh dan terendam di dalam air. Berapa tahun sudah batang-batang ini membusuk di dalam air? Di antara dedaunan hijau yang lebat dari pepohonan yang tumbuh tinggi yang menutupi lereng-lereng gunung di sekitar sini, angin malam berdesis. Sang rembulan muncul setelah sinar matahari yang dengan tajam menampakkan bentuk-bentuk dari hutan dan telaganya. Sinar rembulan mengaburkan semua keadaan.
Sekarang puncak-puncak pepohonan tidak bergerak dan nampak samar-samar di langit yang cerah. Di atas punggung-punggung gunung kelap-kelip bintang bergelantungan. Di muka air telaga, sang rembulan mulai memainkan sinar peraknya menerangi bivak kami. Suatu malam tropik yang tenang mengendap di atas telaga gunung, yang sudah berabad-abad terlindung oleh dinding-dinding gunung dan jarang sekali terganggu ketenangan tidurnya oleh kegaduhan manusia. Ranu Kumbolo, 1920. Itu tadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, posisinya Danau Ranu Kumbolo itu ada di tengah-tengah antara Ranupani sama Kalimati. Jadi masih jauh nih. Suaranya Eden ya? Iya, Pak. Ya, apa sih? Suaranya goda. Bahaya banget ya Ranu Kumbolo ya, tapi ya. Tapi selain keindahannya nih, Jess, ternyata kita juga bisa keliling-keliling di sekitaran Ranu Kumbolo karena ada hal lain yang bisa dilakuin selain santai-santai, selonjoran, ngopi sama pasangan atau sendirian juga nggak apa-apa sih. Ingetin aja aku terus, ingetin nggak apa-apa. Ini ternyata kalau ngelihat prasasti ini salah satunya ada cerita tentang jejak kerajaan di Indonesia. Mungkin Mas Hansoni bisa ceritain juga nih Mas. Ini ada prasasti apa sih Mas? Iya, teman-teman memang di Ranu Kumbolo itu dengan suasana yang wah begitu alami, begitu hening, sejuk, mistis jadi satu. Apalagi ada puisinya, ada suaranya Mas Daimas tuh. Aduh. Bergetar hati ini. Adem kayak ubin masjid. Iya, geli juga sih. Geli Dai. Oke, teman-teman di sana di Ranu Kumbolo memang ada nih prasasti. Ranu Kumbolo, air Ranu Kumbolo itu memang sakral buat kami suku Tengger. Buktinya di sana ada prasasti yang dipagari kain, dipagari kawat ini, di situ diikat kain. Itu prasasti yang ya konon ceritanya dibuat sekitar abad 14-15-an. Nah, di situ ada Empu Kamiswara yang lagi diutus oleh kerajaannya untuk mencari air suci. Dan beliau menulis prasasti di sana. Masih ada tulisannya, teman-teman bisa baca, bisa mempelajari. Tulisannya tulisan Sanskerta yang intinya adalah beliau disuruh mencari air suci. Jadi suku Tengger, teman-teman kita umat Bali pun, umat Hindu pun di Bali itu juga ketika mengambil air suci dia juga ke Ranu Kumbolo. 7 air suci di Indonesia salah satunya ada di Semeru, di Ranu Kumbolo dan di Sumbermani. Nah, jadi jangan kayak di film 5 cm itu ya, yang ya ini saya harus ngomong nih. Itu benar. Jangan berenang, jangan mengkotori, jangan mencemari. Dingin berenang juga. Ya dingin. Ya kita semua pendaki kita konsumsi air Ranu Kumbolo. Bisa bayangin. Bener-bener. Di sebelah sini kita ngambil air untuk masak, tapi di sisi yang lain misalkan ada yang cuci kaos kaki atau yang cuci muka atau sikat gigi. Nah ini yang mohon jangan dicemari dalam bentuk apapun. Begitu, jadi sebenarnya ya nunjukin juga ya Mas ya betapa pentingnya gunung bagi umat manusia ya. Gunung itu ya sumber air salah satunya. Jadi kualitas air yang ada di gunung ya tentunya buat kita juga, kelestarian di gunung itu kan akan jadi sumber air juga. Ibaratnya kalau misalnya gunung itu ya kayak tandon air ya Mas ya. Ibarat kalau kita di rumah itu ada air pump di atas
saling berkaitan, nggak bisa terpisahkan lah, kayak Jessica terpisahkan sih sama tanah. Pokoknya gunung, laut, dan kita tuh nggak terpisahkan ya. Gitu. Jadi setiap tindakan. Baru mau bilang gitu, Ben lo pinter kenapa sih? Tetep aja gitu sama gue. Pokoknya yang ada di gunung bahkan balik ke kita. Yes. Gitu. Setuju. Sip, lanjut. Ini kalau ini apa nih Mas Hansoni? Ada apa sih? Sebenarnya kenapa harus ada pohon-pohon yang maksudnya dililit pakai kain? Itu maksudnya sebenarnya apa Mas Hansoni? Ya, teman-teman. Ya, ini sebenarnya ini pertanda ya. Ini tanda dari ketua atau sesepuh Tengger bahwa setiap kayu yang diikat kain itu pertanda ada penghuninya, disakralkan. Nah, jadi teman-teman juga harus selalu memperhatikan di sekeliling ketika naik Gunung Semeru, ketika ada tempat-tempat yang dikasih tanda atau dikasih kain, mohon tidak mendirikan tenda di situ atau berbuat yang tidak sepantasnya. Toh sebenarnya di pendakian di Semeru ini di setiap jalur sudah ada papan informasi, di briefing pun sudah dijelaskan tentang titik camping ground, batas-batas area pendirian tenda. Itu sebenarnya sudah dijelaskan semua. Nah, tinggal mau ngelaksanain atau enggak sih. Itu aja. Yes, benar. Ini tadi kita throwback lagi ya, Mas Hansoni ya. Zaman dulu kondisi Ranukumbolo itu seperti apa sih? Jadi ini merupakan foto-foto pendakian menuju Ranukumbolo yang sejak zaman dulu sebelum Indonesia merdeka itu telah terdokumentasikan. Ini melihat gaya-gayanya para pendaki zaman dulu, lihat tuh. Ada yang bawa kuda ya kan dan segala macam. Kelihatan tenang banget ya suasana Danau Ranukumbolo. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama sekarang, lihat nih beda jauh banget. Iya. Iya. Pernah suatu ketika pendakian Gunung Semeru dalam satu hari itu pernah 2.500 orang yang naik ke Semeru. Bisa dibayangin ramenya kayak apa? Berarti itu memang kuota per hari dikali 3 tuh ya Mas Hansoni ya, seramai itu ya? Iya. Bisa bayangin kayak apa? Kenyang itu ketemu manusia ya? Waduh, biasanya ramai itu 17 Agustus, tapi tahun ini beda banget ya, 17 Agustus tahun sekarang. Nah, sebenarnya di Ranukumbolo ini kita udah bisa mulai melihat bunga Edelweiss nih. Biasanya mekar di bulan April sampai Agustus. Tapi please jangan banget dicabut ya. Benar tuh. Nggak boleh sama sekali. Jadi ya, buat perempuan-perempuan di sini yang tiba-tiba dibawain laki-laki atau pacar-pacarnya itu bunga Edelweiss, kalian tuh nggak romantis tau nggak? Enggak. Ya. Tanya jadi, dulu dari mana? Jangan mau dikasih. Nah. Jadi yang boleh dibawa pulang tuh apa sih, Jess? Foto aja. Yang boleh dibawa pulang tuh sampah ya. Wajib itu dong. Itu ya. Wajib. Nah, ini dia adalah tanjakan pertama setelah kita leha-leha di Ranukumbolo. Ini tuh biasanya disebut tanjakan cinta. Siapa sih ini yang ngasih gue segmen cinta-cintaan mulu? Heran deh. Kenapa lu kebagiannya cinta-cinta terus ya? Tahu gue seneng banget deh. Tapi gue harus jelasin. Jadi ini adalah tanjakan cinta guys, namanya di belakang Ranukumbolo. Jadi ini adalah tanjakan pertama yang memang mau nggak mau kita harus lewatin. Ini tuh tingkat kemiringannya tuh 30 sampai 40 derajat. Dan di sini tuh ada mitos katanya, yang setahu gue nih ya, yang versi gue ya, katanya coba. Ini kita tuh nggak boleh noleh ke belakang. Kalau enggak, yang gue tahu nih, nggak tahu ada versi lain apa enggak. Kalau enggak, pacarnya yang waktu itu lagi dipacarin, abis itu bakal putus deh pokoknya. Kalau nggak punya pacar, jangan lu liat belakang ya sobat itu. Iya. Masya Allah, Jessica. Siapa yang manggil di belakang? Ya gimana caranya gue nggak bisa ngeliat ke belakang, sedangkan semakin lo tinggi, semakin Danau Ranukumbolo tuh terlihat indah nggak sih gitu loh. Oh, benar banget. Kelihatan gambarnya. Gue rela sih kehilangan pasangan kalau. Oh gitu deh.
Oh gitu. Oh salah ya, karena jomblo aja sih. Kita bisa lihat tuh pemandangannya kalau misalnya kita lagi naik tanjakan cinta kayak gimana nih, coba lihat. Iya. Gimana nggak mau noleh ke belakang coba, ya kan? Nah, tanjakan pertama ini kira-kira kita bakal ngabisin waktu 15-20 menit aja sih. Cuma ya lumayan ya, dengkul, paha berasa panas gitu kan. Tapi nggak usah takut karena setelah adanya tanjakan pasti ada turunan dong. Nah, ini dia kita bisa ngelihat oro-oro ombo. Di belakang kita ada Ranu Kumbolo, di depan kita akan ada oro-oro ombo. Oro-oro ombo. Ya oro-oro ombo. Nah, mostly jalanannya bakal turun kok. Jadi setelah tanjakan yang cukup menguras tenaga, kita bakal turun dan jalanannya tuh rata gitu. Iya, teman-teman. Di oro-oro ombo lah, kembali lagi ke tanjakan cinta yang tadi. Memang sih indah ya dengan segala mitosnya. Cuman sialnya ketika mitos cinta itu diangkat, kerusakannya juga menjadi semakin parah. Saya masih ingat dulu pertama kali naik sekitar 15-an tahun yang lalu, itu tanjakan cinta itu keren banget, nggak sekering itu. Jalurnya pun cuma ada satu untuk naik dan turun aja. Tadi kan udah banyak jalur tuh. Ya, banyak gitu. Jalur ya. Nah, balik lagi ke oro-oro ombo. Ini oro-oro ombo yang terkenal dengan yang katanya lavender, si bunga ungu-ungu. Namun sebenarnya itu bukan lavender, teman-teman. Itu adalah bunga invasif, namanya Verbena Brazilian Vibe. Ya, sebut saja bunga lah. Tapi mirip banget sama lavender ya, Mas Hansoni ya, ini ya? Enggak lah, jauh sebenarnya. Hanya warnanya aja kali ya dari jauh. Hanya karena ungu-ungunya aja. Nah, tumbuhan ini itu sebenarnya invasif. Dia itu parasit sebenarnya. Dia bukan asli dari Semeru, bahkan namanya pun Brazilia. Nah, entah dulu dia naik apa ke sini, tapi yang jelas penyerapan airnya itu luar biasa banget. Nanti bisa dilihat di savana ini atau di area ini, pohon itu nggak bisa tumbuh, pohon besar. Edelweiss misalkan, itu nggak bisa tumbuh karena airnya diserap oleh si verbena ini. Nah, bunga ini sebenarnya boleh dipetik. Jadi boleh dipetik. Tapi konfirmasi aja dulu ke petugas atau ke petugasnya di bawah. Nanti dan apinya tetap ya harus ada hal yang diperhatiin nih kalau misalnya teman-teman mau bantu buat metik bunga verbena. Ya, ini yang harus diperhatikan teman-teman, Mas Daimas ya. Yang harus diperhatikan adalah silakan dipetik atau mungkin sebaiknya jangan dipetik. Kalaupun terpaksa memetik, jangan dibuang sembarangan. Karena sama saja dengan menyebar si parasit ini. Jadi jangan dibuang sembarangan. Silakan bikin video klip, silakan bikin lari-larian di situ, bikin film India, tapi jangan India dong. Jangan dibuang sembarangan. Nehi. Benar, kita lanjut lagi Mas dari oro-rombo tadi. Jadi itu diperhatiin banget ya. Jangan sampai kita maunya ngebersihin dari verbena, tapi ternyata itu malah menyebar benihnya. Betul. Dan ini kita lanjut lagi menuju Cemoro Kandang nih Mas ya. Ini kurang lebih 30 menit dari oro-rombo. Kita akan masuk jalur dengan pemandangan akhirnya pepohonan kembali. Tadi kan gersang ya, kering, rata gitu. Kita akhirnya sampai di Cemoro Kandang. Suasana di sini teduh banget. Biasanya orang susah move on nih. Ya kan, aduh nyangkut di sini padahal perjalanan masih ada sampai ke Kalimati. Dan jangan khawatir, di sini juga kalau misalnya kelaparan gitu masih ada yang jualan semangka. Tadi ada yang nyariin tuh, mana yang jualan semangka? Di sini ada juga. Jadi jangan khawatir dan jangan kelamaan juga untuk berhenti di sini. Kita lanjut terus menuju ke Jambangan. Oke, ini kita jalan sampai Jambangan. Ini foto siapa nih dari belakang nih? Oh, dari belakang kelihatan itu siapa ya? Di belakang laki banget nih. Oh, dia kayak berotot tuh. Kayaknya porter Semeru ini. Nah, di perjalanan ini kita bisa ngelihat sebentar lagi udah sampai Kalimati dan udah kelihatan banget tuh Mahameru, puncak Mahameru ya. Kita melewati Arcobodo, area Arcobodo. Nah,
di yang kita lewatin itu sebenarnya kita nggak akan nemuin batu arca ini, patung ini kita nggak akan nemuin karena memang ini masih terpisah beberapa jurang lagi kalau kita mau nemuin ini. Saya udah beberapa kali ke sana, tapi yang jelas patung ini menurut ada salah satu arkeolog sejarawan juga namanya Dwi Cahyono dari Malang waktu itu, katanya si beliau ini, patung ini adalah patungnya si Bima. Patungnya Bima karena nanti akan dijelasin, nanti akan ada sendiri patung Bima itu siapa. Bima ini adalah manusia yang bisa meredam amarahnya Dewa Siwa. Nah, di mana Dewa Siwa? Nah, wah, ini Mas Hansoni ngelempariin ke siapa nih? Lihat contekan dulu, Mas. Jadi benar kata Mas Hansoni, ini merupakan foto ini ada di foto selanjutnya. Ini kan kelihatan udah nggak sempurna ya, tapi ternyata ini adalah salah satu foto yang diambil di Gunung Semeru. Waktu itu ada ini fotonya ada di Museum Tropang Belanda. Ini perlu ditelusurin juga sih sebenarnya ini apakah memang bentuk sempurna si Arcopodo atau seperti apa, karena cuma ada satu yang difoto nih. Jadi salah satu yang diyakini berdasarkan peneliti yang ini Mas Hansoni pernah dampingin ke sana ya waktu itu. Prasasti ini merupakan patung Bima, betul. Dan dalam mitologi Hindu dan Ramayana, Bima itu adalah salah satu kesatria yang pernah bertarung dengan Dewa Siwa, di mana kemarahan Siwa ini membuat mengeluarkan raungan keras yang mengeluarkan api dan membakar hutan, termasuk Bima hingga mati. Lalu di tempat pertarungan Siwa itu, seusai dengan permohonan para resi suci, Siwa meninggalkan wujudnya dalam bentuk arca Bima atau Bima Lingga. Jadi bisa dibilang berdasarkan kepercayaan mitologi Hindu, Mahameru adalah Siwa itu sendiri, dan patung Bima adalah manifestasi dari Siwa.